Ada yang dari Vietnam, Meksiko, Australia, macam-macam kita datangkan. Kami sama-sama petani. Ini kenapa Abang S lewat sini sih? Dosen petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat dosen petani? Berjumpa kembali dengan saya Alan, hostnya channel Dosen Petani. Dan di kesempatan ini kita sudah berada kembali. Kali yang ketiga kita main ke Syahdu Farm Avocado di Nagari Sari Aweh sini ya, Syah? Ya, Kecamatan Akabluru. Kecamatan Akabluru, Kabupaten 50 Kota. Dan mudah-mudahan kedatangan kita yang berkali-kali ini tidak bikin bosan Om Rian selaku ownernya Syahdu Farm. Dan kalau sahabat masih ingat di kunjungan kita yang pertama itu kita sempat bikin konten tentang peluang budidaya ya Om Rian ya. Iya betul. Nah kemudian yang kedua kita bicara tentang pembibitan. Tapi saya perlu informasikan waktu kedatangan kami di sini itu Syahdu Farm belum sebesar ini. Alhamdulillah. Iya, belum sebesar ini. Dan waktu itu juga Om Rian masih sendiri. Sekarang udah bareng Yopi sebagai timnya di Syahdu Farm Avocado. Nah kita sebenarnya kan saya sendiri ya Om Rian ya. Saya kan tahu persis bagaimana Om Rian mulai memulai perkebunan alpukat ini. Yopi dulu sempat diajak sebenarnya 4 tahun yang lalu. Ya. Tapi saya malas-malasan dan ketika sudah Om Rian punya kebun seluas ini baru saya berpikir kenapa dulu saya nggak ikutan gitu Om. Masih belum terlambat, Masih belum terlambat ya. Masih belum terlambat. Nah, atas semangat ini, kenapa akhirnya saya bikin konten lagi, Om Rian, tentang budidaya alpukat. Karena saya sendiri terus terang sahabat ada rasa menyesal karena waktu dulunya beliau ajak saya nggak menanggapi seserius ini sekarang. Nah, cerita ini saya rasa perlu diketahui oleh lebih banyak orang, Om Rian, dan saya rasa juga ini sahabat dosen petani juga rasanya bisa jadi motivasi dan inspirasi. Karena kalau kita bicara latar belakang pendidikan kan sebenarnya Om Rian bukan orang pertanian ya? Bukan ya? Kita dari keguruan Fakultas Bahasa Indonesia. Oke. Jurusan Bahasa Indonesia. Dan teman kita Yopi memang dasarnya memang pendidikan bukan dari pertanian juga bukan ya? Dari pertanian, tapi kita kalau di desa kan kita udah keluarga petani semua. Oke. Gitu. Backgroundnya petani ya? Petani. Ya? Kami sama-sama petani. Ini kenapa Abang S lewat sini sih? Oke. Secara pendidikan praktis Om Rian itu bukan petani. Dan Yopi sendiri itu bertani dengan ini ya, Pi? Bertani tradisional ya, Pi? Nah, kalau boleh tahu dulu sebelum pokat bertani apa, Pi? Tanam sayur, Bang. Sayur ya? Seperti? Sayur terung. Oke. Cabai gitu ya? Oke, siap. Nah, yang saya mau gali sebenarnya Om Rian di kesempatan ini adalah bagaimana Om Rian memulai itu dari awal sampai sebesar ini. Makanya di judul nanti kita bikin dari main-main sampai bukan main ya Om ya. Alhamdulillah. Gimana awalnya Om? Boleh diceritain? Sebenarnya kita terjun ke buah alpukat atau pembibitan alpukat ini kita hanya coba-coba tanam di sekeliling rumah. Sekitar 5 pohon. Kita beli bibitnya di Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat. Oke. Terus kita lihat di sini buah alpukat tumbuh dengan baik dan subur dan buahnya sangat lebat, cocok ditanam di MDPL sekitaran Kabupaten 50 Kota ini. Oke. Makanya kita putuskan untuk kita kebunkan secara luas di Kabupaten 50 Kota ini. Nah sebelum ke sana nih Om, ini kan awalnya cuma 5 batang ya? 5 pohon ya? 5 batang ya awalnya. 5 batang pohon. Apakah memang sudah terfikir mau bikin sekarang kan punya kebun kan hektaran ya? Nah maksudnya apakah memang sudah terfikir konsepnya dari 5 batang ini, oh nanti saya mau kebunkan ini sampai ratusan batang gitu? Ya kalau misalkan kita berkebun jangan tanam satu lah gitu. Jangan tanam satu karena jangan tanam satu, tanam 5 gitu. Tanam 5. Kalau ada lahan, misalkan kalau ada lahan dan lahan itu nganggur, lahan tidur,
tanamlah apapun, apalagi alpukat. Iya, maksudnya waktu awal Om Rian dulu, apakah memang sudah terbaca peluangnya sedemikian besar waktu tanam yang 5 batang awal? Oh, tanam 5 batang belum sih. Eh, Kita cuman coba-coba, terus kita udah panen mencapai angka 2,5 tahun. Kita panen satu pohon itu, sekali panen kita dapat cuan lumayan, 500.000 dalam sekali 4 bulan, berarti setahun bisa 1 juta satu pohon. Wah, ini bisa peluang bagus nih. Oke. Kita juga lihat di YouTube tentang alpukat, memang orang tuh udah banyak yang berhasil. Kenapa kita tidak gitu? Jadi awalnya itu dari yang 5 batang tadi, Dari 5 batang. kemudian coba panen Coba panen. dan dapat cuan lumayan. Nah, ini momen jadi bisnis serius. Bisnis serius. Oke. Bagaimana awal memulainya? Ini kan dulu kan masih sendiri. Sampai tadi cerita saya, sahabat dosen petani, sekarang bareng Yopi dan terus tanam dan bahkan pembibitannya jadi sebesar ini sekarang. Momennya Om, momennya kan tadi dari yang dapat cuan setelah panen. Nah, kemudian apa yang membuat motivasinya makin besar itu? Kita lihat lahan di Kabupaten 50 Kota atau di Sumatera Barat lebih luasnya. Tapi kan lahan orang Om, bukan lahan kita. Iya, maksudnya gitu. Nah, itu makanya kita lirik, kita jual bibitnya lagi gitu. Kita produksi bibitnya lagi gitu. Oke, saya nangkap maksudnya. Ya, lanjut Om. Kita bikin bibit, pastinya walaupun lahan orang kan nanti Orang juga akan butuh ya. orang akan butuh. Kita akan bisa jadi penyedia bibit, kan beli sama kita. Oke. Itu kan cuan juga tuh. Kita ngomong cuan lagi ya. Nah, gitu. Gimana sih cara Om Rian membaca peluang-peluang itu? Tadi kan awalnya tanam, Iya. dapat cuan. Terpikirnya kan pasti nambah tanaman kan? Iya, betul. Nah, kenapa jadi pembibitan gitu? Ya, melalui channel dosen petani kita juga udah banyak ditelepon orang. Wah, alhamdulillah. Terima kasih channel dosen petani. Wih, keren sekali. Ada yang nelpon dari Damas Raya, dari Jambi. Ada yang langsung ke sini dari Jambi, dari Tebo, Damas Raya yang masih di dalam Sumbar. Kan taunya melalui channel dosen petani, bukan kita yang promo di media gitu. Oke. Jadi permintaan udah tinggi gitu, kita udah berpikir untuk ya udah kita pembibitan besar sekalian gitu. Oke, tapi kan dosen petani sendiri sebenarnya masuknya di fase yang Om Rian sebenarnya sudah mulai punya pasar sendiri. Nah, yang kita mau coba gali dari Om Rian itu tadi kan awalnya 5 batang, terus akhirnya pikir untuk tambah banyak tanamannya. Iya. Nah, yang sampai kepikiran untuk mulai menjual tuh gimana cerita itu, Om? Menjual bibit maksudnya? Jual bibit. Nah. Ya, jadinya kan kita kalau orang kan pertama belum percaya alpukat ini bagus atau enggak gitu. Setelah yang punya kita yang 5 pohon itu berbuah, wah ini bagus nih. Jadi orang mulai gitu. Karena mulai melihat informasi hasilnya, ya? Informasi dari mulut ke mulut gitu. Jadi udah pada datang ke sini, udah cari kontak kami di Shadow Farm. Itu awalnya kita termotivasi untuk bikin bibit lebih banyak lagi. Dan sampai sekarang kan jumlahnya di sini kan bibitnya sampai puluhan ribu gitu Om ya. Insya Allah itu kita juga digandeng oleh Dinas Pertanian Kabupaten 50 Kota untuk bikin bibit lebih banyak lagi untuk penangkar alpukat. Dan insya Allah tahun depan bibit kita ini udah dilabel resmi oleh Kementerian Pertanian. Oke. Nah, tadi yang mulainya karena tetangga-tetangga ngelihat, oh ini bagus, terus mulai beli bibit, ya kan? Kemudian karena pengalaman yang menyenangkan mungkin dari konsumennya, kemudian nanti cerita dan akhirnya lebih banyak gitu ya. Nah, ada kesulitan nggak sih sebenarnya yang Om Rian hadapi atau temui dalam fase pembibitan ini sendiri? Kalau kita pembibitan, kita karena udah Yopi juga udah bagus, mantap dalam penyambungan bibit alpukat, sabung pucuk. Nah, kita juga nanti dibantu oleh teman kita pencarian biji kinoi di sekitaran Sumatera Barat, atau kita nanti bisa kalau udah habis kita kirim dari daerah lain gitu. Saya rasa kendalanya itu kalau biji yang ketersediaan biji. biji. Oke. Nah,
dalam penyambungan, nah mungkin saya ke Yopi nih. Otomatis kan ya, kalau misalnya calon petani atau yang mau tanam itu pasti kan mereka maunya bibitnya yang bagus gitu ya, Pi, ya. Iya. Nah, untuk seleksi bibitnya sendiri itu biasanya di Shadow Farm itu gimana, Pi? Batang besar. Maksudnya dapat bijinya dari mana, itu ada seleksi khusus kan untuk itu? Ada bang. Ada ya? Ada ya bang. Oke. Nah, kemudian untuk memproduksi, misalnya dalam 1 bulan itu bisa produksi berapa banyak bibit itu? 1000. Anggaran 1000 batangan bang. 1000 batangan ya, Iya. dalam 1 bulan. Iya. Oke. Nah, ini berarti yang sebanyak ini juga butuh waktu ya untuk produksinya ya, Be? Iya bang. Oke. Nah, kalau untuk terkait pemasaran sendiri, Om Rian ya, tadi kan udah Sumbar, bahkan provinsi tetangga juga sudah ada gitu ya. Apa hal yang terberat yang dihadapi oleh Shadow Farm sejauh ini? Kalau sejauh ini kita masih ingin mencapai pelabelan, maksudnya itu pengakuan dari Dinas Pertanian. Yang paling berat kami rasa cuman kami sudah mulai, kalau yang bibit yang belum dilabel kami bisa ada di sini ketersediaan bibitnya ada non label dan label. Yang non label itu adalah bibit lokal yang kita nilai sendiri bagus atau tidak buahnya dan rasanya. Dan kalau label itu udah diakui oleh Kementerian Pertanian atau Dinas Pertanian. Terdaftar dia. Terdaftar. Oke. Nah, beratnya di proses pendaftaran ini. Iya, pencapaian itu butuh waktu, pengakuan itu butuh waktu gitu. Oke. Apa sih sebenarnya niat atau mimpinya Om Rian ke depan apa sih? Ini kan pasti bertukar-tukar ya. Iya, Maksudnya naik terus kan mimpinya dari yang awalnya oke, saya tanam untuk anak-anak deh, terus naik. Nah, sekarang apa sih mimpinya Shadow Farm itu mau apa? Ya, mimpi yang besar kami adalah ini mimpi kami ya, supaya nanti kita daerah kita ini, Sariak Lawe, Kecamatan Akabluru, Kabupaten 50 Kota atau Sumatera Barat khususnya, kita menjadi sentra penyediaan buah alpukat. Buahnya. Ya, termasuk yang terbesar lah di Indonesia. Oke. Nah, untuk peluang ke sana itu yang sedang diupayakan oleh Shadow Farm. Saya ingin sekali bagi siapapun yang mendengar, nanti yang berwenang, nanti kita mau bilang seperti ini, kita akan menggalakkan penanaman pohon alpukat di Sumatera Barat tentunya. Oke. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Shadow Farm kalau misalnya Om Rian mulai budidaya alpukat? Kan kalau seingat saya mungkin 5 tahun yang lalu ya? Sekitar ya 4 atau 5 tahun. Iya, 4 betul. ya, oke. Nah, yang Shadow Farm itu memulai masuk ke bisnis pembibitannya sendiri itu udah berapa lama runningnya itu? Berarti kita setahun nih ya, Teh? Setahun. Setahun. Masalahnya kalau tahun kemarin, tahun sebelum itu kita jual bibit orang. Maksudnya? Kita beli sama orang, malahan dari Jawa kita kirim. Jauh. Oke. Itu belum produksinya Shadow Farm? Belum. Nah, yang mulai memproduksi sendiri? 1,5 tahun ke belakang ini. Oke. Kita udah bibit kita semua nih. Belajar dari mana, Om? Belajar dari YouTube juga ada, dari teman-teman sama petani alpukat, grup alpukat di Indonesia juga ada. Juga ada ya. Berarti ada yang belajarnya sumbernya dari YouTube. Ada itu. Ada juga yang belajar langsung. Iya, ada dan Oke. penangkar lainnya. Nah, kan tadi ada banyak sekali gitu varietas pokat. Ada tadi disebutkan misalnya Red Vietnam, apa segala macam. Ada kesulitan nggak dalam mengedukasi masyarakat terkait dengan jenis-jenis alpukat ini sendiri gitu? Saya rasa semuanya juga udah punya HP Android, sudah bisa buka YouTube, walaupun emak-emak, nenek-nenek udah kita bilang aja jenis varietas ini, mereka bisa tahu dan ada gambaran di pikiran mereka, wah ini jenis ini varietasnya, ini buahnya gitu. Oke. Tapi kan walaupun keterbukaan informasi sekarang itu semakin besar gitu, Om, kan nggak semuanya juga mau mencari tahu. Ya, betul. Nah, ada kesulitan nggak dalam edukasinya seperti itu? Pastinya mah ada kan, ada juga yang nggak bisa lihat di HP atau maunya lihat langsung. Makanya kita datangkan berbagai varietas, walaupun yang lokal maupun introduksi yang dari luar. Ada yang dari dari Vietnam, Meksiko, Australia, macam-macam kita datangkan. Ada yang Red Vietnam, ada yang Sub 034. Makanya kita hadirkan dulu, tumbuh dulu, berbuah dulu, maka nanti kita akan mudah untuk
mengedukasi tadi. masyarakat. Yopi sendiri deh, kan pasti udah ngelihat kan, maksudnya Om Rian mulai budidaya alpukat, Iya. tapi kan baru akhirnya mau ikut juga budidaya berapa tahun belakangan Pi? Baru 1 tahun ini Bang. Nah, ini contoh berarti ya, ini udah teredukasi berarti ya. Kenapa akhirnya mau gabung atau mau ikut membudidayakan alpukat ini Pi? Karena melihatkan penghasilan per batangnya bagus Bang. Mhm. Jadi saya lebih jadi tertarik juga tanam pokatnya Bang. Karena memang udah ngelihat hasilnya Iya. gitu ya. Melihat hasilnya langsung Bang. Oke. Nah, berapa lama memantau atau melihat sampai akhirnya yakin, oke saya ikut pokat nih, Cuma 2 kali panen Bang. 2 kali panen, Iya Bang. dan di situ ngelihat hasilnya Lihat hasilnya Bang. menjanjikan gitu ya. Menjanjikan gitu Bang. Oke. Udah tanam juga. Oh jadi Yopi udah budidaya Udah. juga. Oke. Akhirnya belajar banyak tentang pokat itu butuh waktu berapa lama? Bi? Anggaran sekitaran 5 bulanan Bang. 5 bulanan itu Iya. belajar. Iya Bang, belajar Bang. Oke. Bacaan Yopi ke depan kan tadi akhirnya yakin tuh dengan penghasilan pokat bagus. Iya Bang. Bacaan Yopi peluang pokat untuk ya katakanlah 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan bagaimana? Masih bagus. Masih bagus lah Bang. Masih bagus ya? Iya Bang. Oke. Sekarang nanam jenis apa aja, Bi? Lokal, Red Vietnam juga ada Bang. Sama Mickey. Hmm. Baru itu yang baru ditanam. Baru itu yang Bang. ada Iya. 3 varietas ya? Iya. Nah kan Yopi sendiri kan sebenarnya orang dekat, orang dekat Om Rian kan sebenarnya Iya, kan. Kalau informasi untuk sahabat dosen petani ini orang Adek. ipar-iparan nih. Ada istri. Ini Yopi Bahkan- ada istri kita. Yopi sendiri itu butuh bertahun-tahun kan untuk melihat sampai dia yakin gitu Om. Iya kan akhirnya ada 3 tahunan kan. Nah upaya apa kan kalau kita bicara tentang mau cita-citanya Shadow Farm mau jadikan Sumatera Barat jadi salah satu pemasok terbesar alpukat. Insya Allah. Tentunya yang berat mungkin kan edukasi Om. Iya betul. Karena kebetulan juga Pi kita di rumah kan ada peternakan madu galo-galo. Iya Bang. Nah ini kan juga PR kita sama, edukasi sebenarnya Iya, kan, betul. bagaimana meyakinkan orang bahwa oke kualitasnya ini bagus atau meyakinkan calon peternak bahwa ini menjanjikan gitu. Apa tips atau kiat yang Om Rian lakukan sehingga orang bisa percaya dan bisa menangkap peluang ini gitu? Kalau menurut pasaran sekarang karena permintaan sangat tinggi, orang udah nggak perlu kita edukasi lagi, udah tahu sendiri kayaknya. Sebetulnya kan udah malahan udah putus barangnya. Maksudnya itu ketersediaan buah tuh udah habis. Buah pokatnya maksudnya? Iya. Oke. Berarti antara supply dan permintaan jauh lebih tinggi. Jauh gitu? lebih tinggi permintaan. Soalnya di Sumatera Barat alpukatnya udah terkenal, alpukat Padang tuh udah terkenal di mana-mana itu. Oke. Alpukat Padang. Walaupun dari Payakumbuh, Solo, Batu Sangkar tuh Ya orang kenalnya alpukat Padang alpukat gitu Padang ya. gitu. Oke. Dan itu sudah cukup dapat nama. Udah dapat nama di nasional udah. Oke. Nggak diragukan lagi. Gitu. Nah, untuk pemilihan sendiri, saya kan juga sebenarnya belajar juga tanam alpukat dengan Om Rian ini, sahabat. Apa sih masing-masing keunggulan dari masing-masing varietas, misalnya Mickey tadi, kemudian Red Vietnam, dan untuk kita pilih itu cocoknya sebenarnya kita tanam yang apa? Biasanya kalau itu tergantung varietas, tergantung ketinggian tempat atau MDPL. Biasanya kalau di MDPL-nya yang tinggi itu lebih cenderung kulit tebal, yang alpukat introduksi ya, alpukat yang dari luar seperti Hass, Pinkerton dan lainnya gitu, pokoknya yang kulit tebal. Tapi kalau di dataran menengah ke bawah itu kalau yang nasionalnya bibitnya alpukat Mickey, ada peluang, ada aligator. Nah iya maksudnya gini Om, cara memilihnya itu gimana? Katakanlah misal satu bibit Om Rian jual berapa sekarang nih? Kita jual masih di angka 30.000, yang polybag Kecil. yang polybag 20. Oke. Itu pun yang kita cuman polybag ini aja. Oke. Kita nggak ada yang polybag besar lagi nggak ya? ada lagi. Oke. Pertanyaannya, katakanlah misal saya sekarang punya uang 150.000 nih. Gitu. Saya datang ke Om Rian, saya mau beli bibit pokat 5 batang. Dan saya di Payakumbuh, yang ketinggiannya rata-rata 600 meter dari permukaan laut ya. Om Rian akan sarankan apa ke saya? Kita udah bisa sarankan yang lokal, soalnya lokal udah adaptif kan, udah adaptif, nggak perlu penyesuaian diri lagi di
Berarti Klaim. Red Vietnam dan yang lain itu nggak rekomendasi? Kita masih coba, kita belum berbuah. Kita Oke, masih tanam. Oke. Tapi amannya Tapi memang yang lokal. udah ada teman-teman yang Red Vietnam di Hah? daerah Pekumu atau Harau, teman kita ada di Harau, Hah? udah bagus. Udah Tapi, bagus berbuah. Udah berbuah. Oke. Nah, kalau untuk dari Yopi sendiri nih, kan akhirnya mulai berbudidaya tanaman pokat ya. Apa kesulitan yang dihadapi, Bi? Ada nggak kesulitan yang dihadapi kalau dibandingkan dengan pertanian yang lain? Kan dulu nanamnya terong, Iya. cabai gitu ya. Apa kesulitannya? Kayaknya lebih gampang. Kalau kesulitan lebih kurang kayaknya, Bang. Heeh. Cuman kita harus jaga jangan terlalu dalam lubang penanaman kita, cuman itu aja, Bang. Oke. Nah, untuk perawatannya sendiri? Perawatan kita cuman ngasih MPK 1 kali aja, Bang. Oke. Pupuk, kasih pupuk kandang, cuman itu aja, Bang. Berarti agak relatif lebih ringan. dibanding- Iya, Bang, lebih ringan, Bang. Oke. Nah, mungkin terakhir Om Rian, karena kalau misal kita bicara lebih jauh kan nanti panjang banget Iya, ya. betul. Nanti kita bikin panjang malah penontonnya juga skip di tengah nanti takutnya. Dari 4,5 tahun atau 5 tahun yang sudah Om Rian jalani ini, seberapa menyenangkan pertanian alpukat ternyata? Ternyata alpukat itu bikin pikiran kita lebih tenang gitu. Lihat daun hijau sangat menyenangkan di pemikiran udah utama, apalagi kita udah menghasilkan buah nantinya. Pikiran tenang, kantong tenang Om ya? Atau tenang. Kan pikiran orang kan itu Iya. yang pikirin kalau kantong udah nggak tenang, ya udah pikiran udah nggak karuan. Oke. Karena Om Rian juga pernah mencoba dunia kerja ya? Udah, Iya, kita udah. saya merasa diserang nih Om. Ya kalau bisa jalan dua-duanya bagus, lebih bagus tuh. Oh iya, diplomatis ya? Iya, iya. lebih mantap dua-dua Oke. penghasilan. Kalau kita kan cuma petani gitu. Tapi fokus ya? Insya Allah. Oke, sekarang berapa batang Shadow Farm avocado yang sudah ditanam di kebun? Yang kita tanam udah ada 800 batang, 800 Yopi batangan ada ya? 100 Heeh. dan ada mitra kita pekebun lagi udah ada 300 pohon, berarti yang dikebunkan di Sarek Lawe udah Udah ribuan juga ya? Udah 2000-an. Heeh. Dan kemarin juga ada dari Kenagarian Sarek Lawe melalui Pak Wali Nagarinya Heeh. udah bagi-bagi bibit dari Nagari Sarek Lawe ya, dan dipesan di sini di Oke. Shadow Farm Avocado sekitar 3.600 pohon Banyak udah ditanam. banget ya. Bahkan di Nagari ini nanti bisa 10 ribuan Om ya. Ya, Di mudah-mudahan. Nagari ini aja. Nagari itu desa loh sahabat. Bisa 10 ribuan ya. Insya Allah. Nah, kalau nanti cita-cita Om Rian kesampaian, saya doakan amin. Amin, amin. Kan itu bisa jutaan nanti Om. Amin. Pohonnya di Sumatera Barat Om. Ya. Apa nggak takut pemasarannya?